Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun hadirat a'azani Allah, kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita bersyukur kepada Allah alhamdulillah di kesempatan malam ini di suasana yang cerah, dan alhamdulillah banyak orang yang mulai sambatan ongkep nggih. Tapi alhamdulillah kita masih sehat. Kita masih diberikan begitu banyak nikmat, sehingga dengan curahan nikmat tersebut monggo terus kita bersyukur kepadanya. Terus kita tidak bosan-bosannya mengucapkan alhamdulillah. Meskipun suasana panas, ongkep, tapi tetap nikmat Allah yang lain begitu banyak, begitu besar, yang wajib untuk kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan terus terlimpahkan dan tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Pada pembahasan malam ini kita masuk di hadis yang ke-195 dalam kitab Al-Adabul Mufrad di bab nafaqatur rajuli ala abdihi wa khatimihi shadaqatun, tentang nafkah seseorang terhadap hamba sahayanya, terhadap pembantunya, maka itu bernilai sedekah. Ini judul yang dibawakan oleh Imam Bukhari, tapi nanti isinya menarik untuk kita renungkan. Qala Imam Bukhari rahimahullah, berkatalah Imam Al-Bukhari yang mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Allahumma amin. Haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Baqiyah qala akhbarani Bahir ibnu Sa'ad an Khalid ibni Ma'dan anil Mikdam sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsaka fahuwa shadaqatun wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa shadaqatun. Hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dan yang lain-lainnya. Imam Bukhari mengatakan Ibrahim ibnu Musa mengabarkan kepada kami, dan dia berkata mengabarkan kepada kami Baqiyah. Baqiyah berkata mengabarkan kepada saya Bahir ibnu Sa'ad dari Khalid ibni Ma'dan dari Mikdam. Mikdam bercerita bahwasanya sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Nabi pernah bersabda. Apa sabdanya Nabi? Ini untuk perlu kita renungkan, menarik untuk kita pahami. Kata Nabi,
ma at'amta nafsaka fahuwa shadaqatun. Apa saja yang engkau infakkan untuk dirimu, kamu memenuhi kebutuhan dirimu, biar nggak minta-minta, biar mboten jaga akan tiang. Jadi apa yang kamu nafkahkan untuk dirimu, termasuk apa yang engkau makan untuk perutmu yang sebelumnya kamu bekerja, kamu berusaha, kamu beraktivitas, fahuwa shadaqatun, maka itu terhitung sedekah. Jadi apa yang kamu makan, apa yang kamu berikan untuk dirimu, maka terhitung sedekah. Oleh karena itu, saya jenengan nggak boleh pelit-pelit pada diri kita sendiri. Wong dimakan aja kok pelit. Untuk kebutuhan kita, biar kita sehat, biar kita ibadah dengan tenang, ayo kita penuhi. Jangan sampai kemudian kita ini pelit kepada diri kita sendiri, padahal punya uang. Ya, dan ini dorongan bagi siapa? Bagi kita untuk bisa berusaha, bekerja, beraktivitas, agar tidak minta-minta sama orang. Karena apa saja yang dinafkahkan seseorang untuk dirinya, dengan dia punya uang, beli minuman seger sehingga bisa ibadah tenang, dengan punya uang dia bisa beli nasi pecel, gitu ya, sehingga dia bisa ibadah dengan tenang. Ini semua sedekah. Nah, ini sedekah. Jangan sampai ada istilah ulama apa? Suhun muta. Suh itu ini di atas bakhil ini. Bakhil itu medit. Di atasnya apa? Bahasa tiang lagi. Tiang panggil melki. Nah, masya Allah bahasa ini. Di atas bakhil berarti melki gitu, nggih. Pahit, nggih. Bakhil itu celah-celah. Tapi suh itu juga lebih tercelah. Karena untuk dirinya saja juga pelit. Eman kata orang Jawa. Padahal dibutuhkan. Lah, apa saja yang engkau makan untuk dirimu, yang sebelumnya engkau berusaha cari uang, tatkala dapat uang kamu beli nasi, beli makanan, minuman, semua terhitung sedekah. Nabi melanjutkan, wa ma at'amta waladaka, dan apa saja yang engkau berikan makanan kepada anakmu, meskipun mewakili juga minuman, jajanan, apalagi dulinan gitu nggih. Seorang ayah menafkahi anaknya lebih khusus untuk mengenyangkan perutnya. Wa zaujadaka, dan apa yang engkau berikan dari makanan untuk istrimu, dikasih belanja, dipenuhi kebutuhan dapurnya. Wa khadimaka, dan apa saja yang engkau berikan makan kepada khadimmu, ya, kepada pembantumu, fahuwa shadaqatun, maka semua itu terhitung sedekah. Lihat begitu indah syariat ini jamaah. Apa maksudnya? Masya Allah. Dalilun ala bayani syai'in min fadhilil Islam wa mahasinihi, menjadi dalil dan menjelaskan bagaimana kemuliaan Islam dan kebaikan Islam ini. Poin pertama apa? Wa dzalika ma anfaqtahu ala nafsika minal ma'kali wal masrobi wa nahwi dzalik mimma tuntafi'u bihi yakunu laka fihi shadaqah. Apa saja yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki seseorang, makanan kah, minuman kah, yang itu bermanfaat untuk orang tersebut, pakaian kah, sarung kah, celana kah, maka beli semua ini untuk kebutuhan kehidupan dia, maka bernilai ibadah, bernilai sedekah. Makanya bagi para pemuda sebelum menikah kan nyukupi dirinya sendiri, makan kadang nggak minta orang tua, sudah mandiri, makan sendiri. Maka harta yang dia keluarkan untuk memenuhi dirinya itu terhitung sedekah. Termasuk
Wa hakadha ma anfaqtahu ala man tahta yadika. Termasuk siapa saja orang yang wajib dia nafkahi, min zaujatin wa banin wa khadimin wa mamlukin laka fihi shadaqat. Maka apa saja yang dia berikan untuk istrinya, untuk pembantunya, untuk budaknya, untuk anaknya, maka terhitung sedekah. Makanya kata para ulama, wa hadza yahtaju ilan niyyah. Maka perlu untuk kita niatkan itu. Kita niatkan untuk sarana apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Biar apa yang kita keluarkan dari uang yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan kita terhitung sedekah. Maka kalau kita tahu seperti ini, kita nggak akan rugi. Meskipun kita bekerja keras yang nanti hasilnya untuk belanja teng dapur, ditulis pahala soalnya. Bekerja keras, anaknya minta jajan semua, ya dibelikan karena ada, terhitung sedekah. Makanya sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada keluarga. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada anak istri. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar yang kamu keluarkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Satu dinar yang engkau infakkan untuk miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan satu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. A'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yaitu yang dikeluarkan, yang diberikan kepada siapa? Keluarga. Makanya tatkala kita bekerja keras wis oleh kaya, bojone jauh uang, anake ngeroyok, bi jajan bi. Ya. Ingat hadis ini. Ini sedekah yang paling baik. Sama-sama Musalam, jenengan keluarkan uang 10.000 dimasukkan ke kotak masjid dan 10.000 dimasukkan ke kotak anak, ya misalkan ke kotak sakune anak, mana yang paling besar? Untuk anak atau untuk istri. Ini jamaah. Makanya tatkala kita sudah punya kelebihan dalam mencukupi kebutuhan anak istri, silakan kita sedekah ke masjid, ke musola. Tapi kalau belum cukup, cukupi dulu yang di keluarga, karena itu hal yang wajib. Satu dinar jamaah, tahu ndak Anda berapa satu dinar itu? Satu dinar mungkin sak dinar kan gitu, berapa itu? Satu dinar itu 4,25 gram emas. Ya, satu dinar 4,25 gram emas. Tidak ya, satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Kalau 1 gramnya 1 juta berarti berapa? 4.250.000. Masya Allah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ngetokno yotro 4 juta 250 gawe memerdekakan budak. Damel nyumbang orang-orang miskin. Didamel belanjani bojo. Nah, mana yang paling gede? 4.250.000 untuk istri dan anak. Nah, tapi ingat, sebelumnya jenengan harus juga memenuhi kebutuhan jenengan. Karena Anda bisa tegak berdiri untuk bekerja kalau Anda sehat. Jangan sampai jenengan wis adem panas nggak mau istirahat atau nggak mau beli jamu ya. Mungkin malah napa? Greges telung dina gak nyambet gawe nggih. Jadi pun eman beli apa? Obat. Karena obat yang Anda beli untuk supaya Anda sehat terhitung apa? Pahala. Kalau Anda sehat, suami istri jenengan enak, anak jenengan senang. Coba kalau jenengan sakit, para bapak-bapak ini sakit semua misalkan, gimana ibu-ibu? Kasihan. Ya, anak-anak gak bisa guyon sama abinya ya. Tapi kalau sehat, wah diuntel-untel ya. Nah, pun ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Ini merupakan kabar gembira dari Islam. Apa yang kita keluarkan dari harta kita, uang kita, untuk diri kita sendiri aja itu berpahala. Tapi ingat, kalau kita sudah punya pasangan, punya anak, mikirnya juga harus mikir siapa? Anak istri. Jangan kita makan nasi gulai, sate, bakso Solo, nasi Padang, ya. Tapi istri kita, kenapa biasanya? Sego putih, iwak asin, sego putih, mendol lah. Pak mendol ini, menjeng yang pandaan, menjeng ya. Kasihan. Kan katanya Ustadz, beli untuk diri sendiri kan sedekah. Wah, aku beli tok ini. Dipakai dalil akhirnya. Betul, Pak. Sekali-sekali apa apa. Nggih, jenengan ke alun-alun sendiri kepingin soto ayam pojokan niku monggo. Tapi ya dibungkusno keluargae kan itu nggih. Oh, masyaallah sing dieling wetenge tok ya. Sing teng griya wonten dieling lah. Maksud kula, kita harus perhatian ke fisik diri kita, nggih. Tapi juga kita harus perhatian dengan anak istri kita. Kalau kita masih sendiri, terserah jenengan. Tapi kita kalau punya pasangan, mikirin lebih luas, nggak hanya mikir diri sendiri. Aku enak mangan, tapi anakku, tapi bujuku kira-kira enak nggak mangan nih? Telepon akhirnya, yang gimana yang dibungkus no soto ta? Oh nggak usah bi, alhamdulillah. Nggak kalau nggak kedua ya. Subhanallah. Tapi boleh kita tawarkan. Oh ada pecel ini, ada nasi goreng, monggo. Membahagiakan istri itu pahalanya besar loh jamaah ya. Pun, dan itu terhitung pahala pun. Taib, dari hadis ini kita bisa memberikan beberapa faidah atau fikih hadis. Apa itu? Fihi wujubul infak ala zaujah wal aulad wal mamluk. Dari hadis tadi memberikan petunjuk wajibnya kita ini berinfak, artinya memberikan nafkah. Wajib kita untuk memberikan nafkah kepada siapa? Orang yang berhak untuk kita nafkahi. Di sini kasusnya siapa? Istri kita, anak-anak kita, dan kalau punya budak-budak kita, dan tentunya yang mencukupi. Karena banyak kasus, bahkan saya pernah mendengar dan tahu ada seorang perempuan cerai dengan si suami padahal punya anak satu, gara-gara si istri nggak pernah dibelanjani. Si istri nggak pernah dikasih uang belanja. Boleh nggak minta cerai seperti ini? Boleh Pak Jaman? Ganti belanjani belas. Boleh ya? Ini syar'i apa enggak syar'i? Syar'i apa enggak syar'i? Syar'i. Iya, betul. Kewajiban suami menafkahi istri. Ternyata nafkah batin tok. Ya, halo, sampai punya anak satu itu. Ternyata nafkah lahir bentuknya nafkah untuk makan minum nggak dikasih. Maka boleh ketika ada suami nggak ngasih belonjo blas, padahal mampu, padahal punya, kok istrinya nggak dikasih, boleh. Masih ingat kisahnya Hindun yang mengadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rojulun sahihun. Nabi, itu loh suami saya pelit, namanya Abu Sufyan itu. Curhat Pak, namanya hidup rumah tangga kalau nggak dikasih belanja ya kenapa? Tolak gitu, kasihan, butuh makan. Nggak ngasih uang belanja yang mencukupi saya dan mencukupi anak saya. Boleh nggak saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Nabi bilang boleh, tapi dengan cara yang baik. Artinya apa? Cukup untuk kebutuhan kamu dan anakmu. Ingat, ini ibu-ibu jangan buat dalil juga ya. Nah, kalau belonjone mboten dicukupi, tapi kalau sudah luwe-luwe Bu, mboten usah buka dompetnya sinten suami, kecuali diizinkan nggih. Jadi kalau belanjanya kurang, maka boleh minta. Kenapa? Itu kewajiban. Makanya kata Nabi, ketika ada seorang laki-laki bertanya Nabi, kewajiban suami itu bagaimana sih? Antut imaha idza ta'imta
wa taksuha idza tasaitah. Ya kamu beri makan kalau kamu makan, beri dia pakaian kalau kamu punya pakaian. Jadi kewajiban seorang suami seperti ini. Makanya teman-teman yang mau menikah, ini kan ada 2 orang yang masih muda ini, 3 ini ya, 4 ya, antum, masya Allah. Ya. Ini suami yang berkorban untuk keluarga, maka harus berupaya semangat. Kalau dulu mungkin sebelum menikah, mohon maaf, nyantai-nyantai enak, karena nggak ada tanggungan siapa? Istri. Tapi kalau kita sekarang sudah menikah, kita mikir bagaimana saya harus menafkahi istri saya. Tapi janganlah Anda gelisah. Apa? Carilah kekayaan dengan menikah, kata ulama. Iltamisul ghina bin nikah. Cari kekayaan dengan apa? Nikah. Memang kalau sebelum menikah kira-kira cukup nggak kira-kira? Kira-kira cukup nggak belanja ya? Ternyata cukup ya. Nggih, Pak, nggih. Ada saja rezeki yang Allah bukakan. Yang sebelum menikah kayaknya iso tak aku ngingoni bojo iku ya. Subhanallah, iso ternyata nggih. Bisa kan? Yakin. Oh, ya, iya. Yakin itu. Dan Allah janji, ya. Kalau mereka fakir, yughnimullah, Allah yang akan memberikan kekayaan. Yang penting apa? Ilmu dan keyakinan. Mas Hamad ya, paham ya? Nah, persiapan. Bon. Yang kedua, innal insana, sesungguhnya manusia itu akan yusabu alal nafaqati alwajibah, akan diberikan pahala ketika dia memberikan nafkah yang wajib. Sebagaimana dia pun akan dapat pahala ketika dia nafkah yang sunnah. Ketika semua itu dilakukan karena mencari ridho Allah. Tadi menafkahi istri itu wajib, menafkahi anak itu wajib, pahalanya besar. Anda nyumbang nang masjid itu sunnah, berpahala, tapi tetap yang lebih besar pahalanya yang wajib, dikasih pahala. Makanya nggak rugi menikah, Mas Ahmad ya, nggak rugi sampean. Kenapa? Orang nikah itu menyempurnakan separuh agama, separuh iman juga, ya kan? Maka kalau memang Anda sudah mampu, menikahlah. Gimana dengan belanja nanti Ustadz? Sudah, ambil usaha sepenting. Kita ini punya Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, ada aja jalannya. Anak 1 ada jalannya, anak 2 ada jalan yang lain, anak 3 ada jalan yang lain ya, padahal istri 1 ya, padahal istri 1, tapi Allah berikan itu jalan. Nah, ala kulli hal kita harus tadi ya yakin. Wallahu alam bisawab. Lah bagi jenengan yang masih jomblo gitu ya, maka apa yang Anda keluarkan dari uang sampean untuk memberi makan, membeli minuman, maka itu terhitung apa? Berpahala. Maka jenengan tidak boleh eman-eman untuk jadikan diri Anda sehat dan bisa semangat beramal soleh. Jadi jangan sampai jenengan batuk pilek nggak berobat, jangan. Beli obatnya sampean, uangnya keluar itu berpahala, karena untuk kesehatan diri kita. Beli pakaian untuk nutup aurat itu berpahala, dan seterusnya tatkala kita dalam keadaan sendiri. Dan ingat, bisa jadi seperti dalam pembahasan yang umum sedekah, satu kebaikan bisa dilipat gandakan sampai 10 sampai 700. Beaken tah jenengan pas beli nasi sing regane 10.000, nah kan itu, maka Allah terima, kasih pahala kali berapa? Kali 10 misalkan, kali 700. Allahu Akbar. Hadis yang kedua, qala Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Musaddad qala haddatsana Hamad ibnu Zaid an Asim ibni Bahdalah an Abi Salih an Abi Hurairah. Langsung saja dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus shadaqati ma baqa ghina wal yadul ulya khairun min yadil suflah wabda biman ta'ul. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairus shadaqat, sebaik-baik sedekah, ma baqa ghinan, yaitu sedekah yang tatkala dia keluarkan sedekahnya dia tetap masih punya simpanan,
agar nanti nggak minta-minta sama orang. Paham maksudnya? Baik. Anda punya uang 100.000, maka yang Anda sedekahkan 70.000 misalkan, sisa berapa? 30. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hari itu. Kalau Anda sedekahkan 100.000 semuanya, nanti Anda makan beli pakai uang apa? Minta-minta. Kok habis sedekah kok minta-minta? Paham maksudnya? Nah, dari sini kata Nabi, khairus shadaqat ma baqa ghina. Ya, sebaik-baik sedekah itu adalah tatkala dia mengeluarkan sedekah masih mencukupi setelah itu untuknya. Jadi ada sisa uang yang bisa mencukupi untuk dirinya biar nggak minta-minta. Kita jangan meniru kayak Abu Bakar yang dulu kita ceritakan mengeluarkan semua hartanya. Keyakinannya sangat kuat. Imannya Abu Bakar, kula jenengan sak dompet tintok tong kabeh terus yo napa? Tole mangan jauh sinten iki ya. Jangan. Sampai kadang dulu pernah rame kan di televisi itu. Ayo sedekah ini. Semua mobil jual. Ya. Sepeda jual untuk apa? Sedekah. Lalu terus enggak nyambut gawe apa melaku gitu. Nah, artinya silakan kita bersedekah tapi juga dipikir setelah itu. Kalau bisa apa? Disiapkan sisanya untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Jangan sampai dia sedekah, tapi dia kemudian satu hari itu minta-minta, loh. Atau keluarganya kelaparan, loh. Maka ini. Jadi khairus shadaqati ma baqa ghina. Sebaik-baik sedekah adalah yang tetap mencukupi setelah itu. Artinya masih ada sisa untuk kebutuhan dia, biar nggak minta-minta, nggak merepotkan orang. Ya, wallahu alam bisawab. Nabi melanjutkan, wal yadul ulya khairun min yadis suflah. Tangan yang di atas, artinya yang memberi, itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Berarti apa? Minta. Ngasih itu lebih baik daripada minta. Wabda biman ta'ul. Ini poinnya juga. Mulailah kamu sedekah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Saya ulang, wabda biman ta'ul. Bersedekahlah, keluarkan hartamu, taruh tanganmu di atas terhadap siapa? Orang yang menjadi tanggunganmu. Jangan kita ini ikut orang-orang yang dipanasi, orang-orang yang dalam tanda kutip kurang bagus. Itu ada janda tua itu, kayak ono sedekah, ya wes tua soalnya enak. Janda nom ya kayak ono wisan. Cuma sing ge omah nggak pernah dicukupi. Akhirnya nang janda muda terus, ya. Oh ini keliru ini wes, bukan sedekah yang murni lillahi taala, tapi apa ada udang di balik empeyek gitu ya. Kok sing dipilih janda muda sing sedekah ya? Ustad anu sakno ustad anek telu ustad. Cek ngomong ya Ustaz. Oh. Niatnya sampean nulung apa niat ngelirik ya? Naudzubillah min dzalik. Ngapunten lho nggih. Itu kenyataan kan ada banyak ini. Jadi wabda biman ta'ul, mulailah dari yang wajib kamu tanggung. Kalau yang di rumah wis mencukupi, jadi tiyang Jawa wis napa? Guak-guak nggih, ngapunten. Silakan. Langsung nggih ngriya berok-berok, cerik-cerik sampai keluwen. Sing lanang enak nang janda muda ya. Naudzubillah min dzalik. Niki salah prioritas. Salah prioritas dan ini salah. Justru dia berdosa karena menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Kok malah menyenangkan napa? Dirinya. Lah termasuk kadang godaan supir itu juga seperti ini, Pak. Supir itu kalau cari warung, cari yang apa? Ya, yang rame, yang murah. Itu yang fitrahnya lurus. Ayo marung nanti. Sing rame, sing murah, sing enak, betul. Tapi banyak orang marung milih sing apa? Sing pelayane. Nah, itu kan. Subhanallah. Kulo semerape kan
dari mulut ke mulut itu. Anu ayo mangan nggih kono ae. Soalnya sing ngladeni sweep lho. Jadi yang dilihat yang ngeladeni bukan masakannya. Tapi kayak Pak Zaman kayaknya sing mana Pak Zaman? Hah? Sing makanannya enak murah apa sing kena sing ngelayani sip itu? Dua-duanya. Tapi Allahu Akbar. Memang seperti itulah kadang orang di jalanan. Tapi memang warung-warung itu pinter ngambil pelayan perempuan sing aduhai-aduhai gitu ya. Tujuannya apa? Biar supir-supir datang. Terlepas dari itu semua, ngapunten. Di sini kadang ujian. Apa ujiannya? Sebagian supir kadang loman dengan seperti itu. Makan naten kadang dikasih tips. Karena pelayanannya enak. Yang di rumah pas terus blonjoe. Subhanallah. Kok gitu ya? Nah, ini ngapunten. Mudah-mudahan gak ada supir di sini ya. Ini terjadi banyak. Makanya wabda biman taul. Mari kita memulai dan mengutamakan orang yang wajib kita nafkahi. Ngapunten, boleh kita marung, boleh kita ngopi, boleh kita apa kata orang Jawa itu andok ya, apa mandok? Ya marung lah, ambil dodok lah. Boleh, tapi cukupi kebutuhan keluarga dulu. Dan kalau bisa jangan lama-lama di warung, karena fitnahnya besar. Artinya apa? Karena kadang seseorang itu bukan karena makanannya, tapi ada asik yang tadi menggoda itu loh. Naudzubillah min dzalik. Pun kembali ke sini. Wabda biman taul. Ya. Kemudian dikatakan taqulu imra'atuk. Berkatalah istrinya, anfik alayya aw talliqni. Berikan nafkah kepadaku atau aku ditalak saja. Wa yaqulu mamlukuka, berkatalah mamlukmu, budakmu, anfik alayya au bi'ni, berikan kami nafkah, berikan saya nafkah atau kami dijual saja. Wa yaqulu waladuk, berkatalah anakmu, ila man takiluna, kepada siapa engkau akan menyerahkan kami, menanggung hidup kami. Subhanallah. Ini kadang terjadi, Pak. Jadi kadang ada wanita-wanita itu punya dua pilihan. Wis ya, sampean enggak kuat nafkahi aku ya wis talakan ae. Naudzubillah min dzalik nggih. Ya. Maka kadang ngapunten para istri ini harus diajak bersabar. Dalam artian kalau pas keadaan suami dalam keadaan tanggal tua, penghasilan mungkin nggak ada hasil, perlu apa? Dijak sabar. Jangan nuntut seperti ketika masih ada saja. Masih ingat bagaimana Ummul Mukminin Aisyah pernah bercerita, kami ini pernah hilal muncul sampai 2 bulan berturut-turut, yang kami konsumsi hanya al-aswadain, yang kami nikmati hanya al-aswadain. Apa itu? Air kurma, kurma air, air kurma, kurma air. 2 bulan berturut-turut. Kalau orang manggil apa? Air puhung, puhung air gitu. Ayo. Nggak ada nggih? Napa nih nggak ada? Telo, telo. Suwak ya. Air suwak, suwak air ya. 2 bulan sanggup dengan? Aisyah pernah mengatakan itu. Kami pernah seperti itu. Dapur Nabi nggak pernah ngebul. Kecuali ketika ada sahabat Ansor menemui kami sambil menyerahkan kambingnya untuk kita ambil susunya. Jadi di zaman dulu itu ada istilah meminjamkan kambing yang banyak susunya, dipinjamkan agar apa? Susunya diambil. Maka disitulah kemudian ada doa minum susu. Coba saya tanya jenengan, Anda pernah minum susu? Seling ya? Susu, minum susu. Nah, doanya apa? Bismillah. Ayo, bapak-bapak, susu itu loh, murni itu loh, etawah, sapi itu loh. Ada doa khusus itu, Pak. Pernah dengar? Allahumma
barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkailah minuman susu ini dan tambahkanlah minuman susu ini. Makanya Nabi itu minta tambahan 2, Pak. 1 minuman susu untuk kesehatan jasmani, kedua tambahan ilmu untuk rohani. Rabbi zidni ilma. Tadi apa? Minuman susu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Dua-duanya, Pak. Rohani kita harus sehat dengan apa? Ilmu. Jasmani kita sehat dengan apa? Minum susu. Nah, 2 bulan Nabi air kurma, kecuali sahabat Ansor datang membawakan kambingnya, maka kami perah kambingnya, kami minum. Hanya itu. Subhanallah. Kulo njenengan belum nate seperti ini kayaknya. Seminggu wis kalang kabut. Ini 2 bulan ini nggak makan seperti biasanya. Tapi istri Nabi sabar enggak? Sabar. Coba istri kita berak-berok iki. Wis utang kono ya, utang wae sik wis berasi. Ya. Subhanallah. Maka kadang kita perlu untuk memberikan ilmu kepada istri apa? Qanaah. Bahkan kadang perlu juga apa? Dijak mangan sing ngene gak enak-enak gitu nggih. Dijak marung tapi sing nuansa kuno. Paham? Nah, misalkan dijak nang warung segompok ta, iku asin ngono ya. Sing gak enak-enak tentu. Dieling bahwasanya tiap hari pakai nasi putih itu enak. Pun. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayanu anna afdhala shadaqati ma baqiya ba'daha mustaghniyan. Menjelaskan sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ketika dia keluarkan dia masih tercukupi setelahnya. Masih ada sisanya untuk kecukupan dia, kebutuhan dia. Coba Anda bayangkan, Anda sedekah semua uang Anda, terus anak Anda nangis minta jajan, gimana? Masa minta sama yang di warung, Pak, njuk jajannya Pak, kayak anakku Pak, gitu. Malu kita dong. Tadi habis sedekah kok mas sekarang minta-minta. Lah, yang baik adalah sedekah, kemudian masih tercukupi setelahnya. Kenapa? Fa innahu la yandam ala nafaqati bal yusarru biha. Karena kalau masih ada sisa, kita nggak akan menyesal. Lapo tak kena kabeh mangko, anakku gelem tibake. Coba, sampai misalkan kenduren, Mbak. Halo. Kenduren oleh, kalau jangan dulu itu ada jenang sapar. Nah, ada orang beli sepeda baru kan dia apa kan? Dijenangi kan? Jenang. Pas jenengan pulang bawa jenang. Ternyata ada tetangga jenengan yang minta jenengan. Sampeyan kayak no kabeh. Kebetulan anak sampean eruh, ya napa kira-kira? Nangis terus. Lah iya lapo tak kena kabeh mengko ya. Wong anakku arep lah. Kadang muncul apa? Penyesalan. Meskipun itu baik sedekah itu, tapi kalau kemudian nanti setelahnya muncul penyesalan, jangan. Maka mending Anda tawarkan, anu ya, paruh dengan anak gua ya. Oh, situ. Sama dengan sedekah kita. Jangan sampai kita sedekah terus setelah sedekah apa? Kita menyesal. Lapo tak sedekah no mangko. Dalam artian tadi karena nggak ada sisa sama sekali, bukan karena menyesal sedekahnya, enggak, karena nggak ada sisa sama sekali. Yang kedua, yarhamukallah, tafdilul ghina lirrajuli sholih alladzi yaqumu bihaqqil fakiri fil mal. Hadis tadi memberikan faedah apa? Kemuliaan dan keutamaan laki-laki yang soleh yang kaya. Lihat, laki-laki yang soleh yang kaya. Kalau dia soleh dia kaya, akhirnya apa? Dia tahu hak harta, ngasih untuk orang miskin. Betul? Tuh. Tapi kalau ada orang yang kaya nggak soleh, medit. Kaya Pak tapi nggak soleh, medit. Akhirnya ditumbuk-tumbuk. Alhaakumut takasur, dihitung-hitung terus Pak. Oh saya 20 juta rek kurang rek. Oh 30 juta kurang terus. Hatta zurtumul makabir. Makanya ketika jenengan menemukan ada orang kaya soleh,
Mari kita tiru dia. Pantas untuk ditiru. Suge soleh. Pasti apa? Amalnya akeh, Pak. Jangan niru sing sugi tok tapi enggak soleh. Montore 5 rek. Ono Avanza, ono Innova, ono Jaguar, ono apa? Saya nggak paham semua ya. Pokoknya 5 montore. Enak paling ya. Kenikmatan itu dari wong Jawa sawang sinawang, Mbak. Saya melihat sampean sing jualan ayam enak nggih. Mangan ayam terus. Padahal tangi ini sebelum subuh terus. Sampean enak ngelekor ya. Iku sebelum subuh wis nang pasar. Kula ningali Pak Zaman, enak ya Pak Zaman ya. Nyewantai duwe akeh. Montore putih duwe teko dhewe. Sawang siap. Sing nglakoni yang ngene iki, Pak. Jadi jangan dianggap orang itu pasti enak. Kita yang enak itu apa? Kalau kita punya qanaah. Napa sing wonten disyukuri. Tetap sambil apa? Usaha dan berusaha. Sangat kali ndonga. Enggak ada kiri dengan orang yang punya Al-Qur'an diamalkan siang dan malam. La hasada illa fitnain. Kan gitu kata Nabi. Tidak boleh hasad kecuali kepada 2 orang. Ingat ya. 1, orang diberikan ilmu atau Quran diamalkan siang dan malam. Kedua, orang diberikan harta terus ya infakkan siang dan malam. Boleh kita iri, namanya ghibthah. Maka orang kaya yang soleh punya keutamaan. Kenapa? Karena dia mengetahui hak hartanya, berbagi sama orang miskin. Subhanallah. Tapi tek kaya tok, Pak. Naudzubillah min dzalik. Tonggoe melarat gak ditoleh blas. Bahkan akhirnya apa? Omahe dituku, Pak. Iya, soalnya pinggir rembong dituku, sing miskin dicelempitno. Wis gak dikai bantuan tiap waktu, omahe oleh pinggir omahe dhek dituku, dibangun mewah, terus sing miskin apa? Nyisi memburi. Padahal kekurangan terus. Kenapa ya? Karena ini gila dengan harta. Maka siapa orang yang kenyang tapi tetangganya kelaparan, maka bukan orang yang imannya sempurna. Maka siapa orang yang kaya, yang soleh, dialah orang yang baik. Yang ketiga, sudah Isa? Adzan dulu kalau Isa pun, monggo. Saya tutup dengan satu hadis. Hadis 197. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Muhammad ibni Ajlan anil Maqburi an Abi Hurairah. Langsung mawon. Sahabat Abu Hurairah berkata, Amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi shadaqatin. Jadi kata sahabat Abu Hurairah, Nabi itu pernah memerintahkan para sahabatnya untuk sedekah, untuk sedekah. Dalam artian infak. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki berkata, indi dinarun. Nabi, saya punya uang 1 dinar. Untuk siapa ini? Qal anfikhu ala nafsika. Infakkan 1 dinar itu untuk dirimu. Keperluanmu apa? Untuk dirimu dulu. Makan, minum, beli pakaian, nutup aurat. Pokoknya untuk dirimu dulu. Kalau kamu punya uang 1 dinar. Qal, laki-laki berkata, indi akhar. Aku punya yang lain Nabi. Anfikhu ala zaujatika. Maka infaklah, berikan nafkah itu untuk istrimu. Qal, maka orang ini, laki-laki ini berkata lagi, indi akhar. Saya punya yang lain. Anfikhu ala khadimika. Tentu istri ini masuk anak ya. Istri masuk anak di bawahnya. Setelah itu siapa? Anfikhu ala khadimika. Terus infakkan kepada pembantumu. Summa anta absor. Kemudian kamu lebih paham siapa yang lebih layak untuk kamu berikan nafkah. Artinya orang-orang yang terdekat denganmu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kata para ulama, hadalah hadisu fihi taujih wa ta'lim lisail aina yada'u sadaqatahu.
Hadis ini memberikan taujih, memberikan pengajaran dan arahan. Ketika seseorang minta petunjuk di mana dia meletakkan sedekahnya, Nabi bilang apa? Yang pertama, anfiqhu ala nafsika, untuk dirimu. Jadi harta yang kamu punya gunakan untuk keperluan dirimu. Baru setelah itu siapa? Istri, termasuk anak di dalamnya. Sehingga ini jamaah, apa yang ingin saya sampaikan dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya anna aulan nasi bin nafaqati, sesungguhnya yang paling berhak dari nafkah manusia itu dirinya sendiri. Ya. Kemudian siapa? Kemudian orang-orang yang wajib dia nafkahi. Siapa? Istri, anak, dan seterusnya. Maka ini nasihat yang indah dari Nabi SAW, panggilan untuk para lelaki, mereka wajib menafkahi istrinya, anak-anaknya, ya. Dan setelah itu orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Maka mudah-mudahan saya jenengan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan fisik dan iman, agar terus bisa beribadah dan bermuamalah, yang kemudian hasilnya kita berikan nafkah untuk anak istri kita, yang mudah-mudahan juga terhitung berpahala yang besar dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan atau bertanya. Semoga mungkin ada yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Sebagai seorang laki-laki, selain punya kewajiban sama istri dan anak, mungkin juga kewajiban kepada orang tua. Bagaimana sedekahnya terhadap orang tua itu? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang anak ingin menunjukkan birrul walidain kepada orang tua, betul, maka di antara caranya adalah menafkahinya. Apalagi ketika orang tua bersama dia satu rumah. Tapi ingat, orang tua kita kan kita nggak sendiri. Nanti bisa dengan saudara-saudara kita patungan untuk mencukupi kebutuhan siapa? Orang tua. Tetapi bagi kita yang kalau orang tua itu masih punya suami, ya, orang tua perempuan punya suami, ya, dan suaminya masih bisa beraktivitas, maka yang wajib menafkahi istrinya ya suaminya. Tapi kita sebagai anak, sebagai bentuk birrul walidain, sifatnya hanya membantu. Ya, syukur-syukur kalau memang satu rumah itu enak. Kalau nggak satu rumah, ya kita usahakan patungan dengan teman-teman kita, artinya dengan keluarga kita. Dengan, bukan teman sampean, teman itu maksudnya satu keluarga. Jenengan punya kakak, jenengan punya adik, ayo urunan, ayo nopang kehidupannya bapak ibu wis tuwa sano, silahkan, karena kan orang tua bersama. Tapi kalau anda kaya sampean sing nyukupi, wis kak dek ojo wis aku tak tanggung dewe, waduh jos ini top mereka top. Nah, itu hal yang baik. Makanya Nabi pernah mengatakan bahwasanya orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Silakan kita sia-siakan atau kita jaga. Kalau kita mampu menafkahi semuanya kebutuhannya, fabiha wa ni'mah, itu hal yang terbaik. Tapi kadang karena keterbatasan kita, keuangan kita, ya kita mungkin tidak seperti ngasih kepada istri kita dan anak kita. Karena yang paling wajib untuk kita sebagai seorang anak yang beristri, siapa dulu? Keluarga kita dulu. Ya. Tapi bukan kemudian kita menelantarkan siapa? Orang tua. Enggak. Tetap dalam hubungan birrul walidain kita lakukan. Kalau kemudian ditimbang, ini kalau saya berikan separuh-separuh nggak cukup ini, tetap dikasih aja seorang ibu atau ayah, tapi dalam artian yang setelah jenengan mencukupi siapa? Istri dan anak. Ya. Istri anak cukup, ada kelebihan, sumonggo kita berikan kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh setelah kita menikah goodbye ayah ibu, nggak boleh ya. Selamat tinggal ayah ibu, nggak boleh.
tetap kita harus mikir bagaimana orang tua kita. Kalaupun nggak bisa membantu banyak, paling tidak membantu yang untuk bisa menunjukkan birrul walidain kita. Meskipun kadang orang tua itu nggak perlu amplopan, yang penting isinya ya. Ya, wallahu alam bisawab. Paham maksud saya? Amplopnya nggak penting. Yang penting apa? Isinya. Gitu loh. Wallahu alam bisawab. Pun ada yang lain? Rumah tangga kita terhitung apa? Pahala. Makanya wahai suami, jangan pelit, jangan medit, ya. Karena apa yang kita keluarkan untuk kebutuhan rumah tangga kita semua akan terhitung sedekah, terhitung berpahala. Dan mudah-mudahan semua itu jadi ladang kebaikan kita dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat untuk perhatian jenengan semua. Dan mohon maaf jika banyak kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah, yang bisa dengan ilmu ini kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.